Hai guys, di video kali ini gue mau review penggunaan iPhone 14 Pro nih. Gue menggunakan iPhone 14 Pro ini udah lumayan cukup lama ya, karena dari pertama rilis di dunia, anjay, bukan di Indonesia, di dunia. Kan September tuh gue udah mulai ikutan pre-order di Singapura dan gue beli duluan. Jadi pengalaman gue kurang lebih kira-kira dari September, Oktober, November, Desember, Januari. Hampir 4 bulan, udah 4 bulanan ya gue pakai iPhone 14 Pro ini. Itu rasanya kayak gimana? Yang jelas rasanya sama seperti pakai iPhone pada umumnya guys. Cuman experience dan kemewahannya aja mungkin ya. Kayak di sini tuh kameranya 3 gitu kan. Jadi kan kalau orang ngeliat gitu, kayak keren aja gitu guys. Dari gitunya sih, dari status sosialnya yang bikin beda tuh kalau misalkan pakai HP yang generasi pro gini. Apalagi ini kan ada dynamic islandnya ya. Gue juga sekarang kalau udah pakai iPhone 14 Pro ini, kalau nyimpen di meja, gue udah nggak kayak gini lagi sekarang. Karena semua iPhone pasti orang nyimpennya gini, tapi gue nyimpennya tuh ya seperti biasa kayak gini. Sampai di komen, kok HP-nya nggak di lock sih? Sorry, ini ada fitur always on ya guys, always on display. Jadi kayak gini ya, bukan nggak di lock, tapi memang nih udah di lock tuh dia kayak gini tuh, matinya masih tetap nyala. Nah oke, jadi selama 4 bulan gue pakai, untuk dari desainnya mungkin yang pertama, HP ini cenderung rasanya tuh berat guys. Ini lebih berat dari iPhone 14, dari iPhone 13, dari iPhone 12. Kalau seri yang Pro-nya itu emang jauh lebih berat sih. Ketambah lagi dia ini pinggirannya menggunakan bahan dari material stainless gini ya, yang mengkilap. Dia tuh bikin gripnya ini kurang enak, agak licin dia. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai casing ini bahaya banget sih, takutnya melorot gitu. Terusnya di bagian belakang yang plusnya dia nggak nempel sidik jari, ya kan, karena dia bahannya frosted glass gitu. Tapi ini tuh malah bikin licin, karena si sidik jari kita nih nggak ngegrip ke sini, jadi kayak licin tuh. Kalau misalkan kalian pakai iPhone 13 atau 14 biasa ya, yang belakangnya kaca, kalau kalian gini tuh pasti agak keset, memang kelihatan licin karena kacanya mengkilap. Tapi kalau misalkan kalian gitu, pasti tuh dia tuh keset. Beda dengan ini, kelihatannya ngedoff kayak nggak licin, tapi sebenarnya ini jauh lebih licin karena tangan kita tuh nggak nempel ya, sidik jari tuh nggak nempel di bagian sini. Beda kalau di sini agak keset nih tengah-tengah nih, karena sidik jari kita bisa nempel. Oke, untuk dari desain itu ya, dari berat itu. Terusnya kameranya juga nih beneran cembung banget guys. Kamera cembung banget, jadi kalau nggak pakai casing tuh ngejendol. Misalkan kalian masukin ke saku kalian, ini ngejendol nih ke pinggul. Terusnya lagi, HP ini udah gue cek di toko-toko semua authorized Apple ya, kayak di iBox, tuhnya di Gmap, apalagi ya, Planet Gadget, Erafone, Cellular World di Bali tuh. HP ini tuh langka. Khusus untuk yang varian 128GB ini, dia tuh udah nggak ada lagi di toko guys. Dan nggak tahu juga PO-nya masih bisa atau nggak. Kemarin terakhir gue nanya, cari-cari di iBox seluruh Denpasar ya, hampir satu Bali gue cari di iBox, di Gmap, semuanya gue teleponin. Mereka bilang tuh nggak ada, stoknya kosong. Dan gue samperin juga sama aja, stoknya kosong. Cuman ada satu di daerah dekat rumah gue di iBox, dia cuma ready yang 1 TB. Itu harganya 29.999, 30 jutaan. Kalau misalkan yang 128 ini kan harganya 19.999, which is itu 20 jutaan. Nah, udah nggak stok lagi dia itu di dalam iBox-nya. Jadi yang versi resminya susah banget dicari guys. Dan untuk yang versi resmi kalian bisa beli aja sih di di toko-toko HP kayak yang Tengkulak gitu kali ya. Tapi mereka jualnya itu 21.500.000 sampai 22 juta. Which is itu lebih mahal 1,5 juta dibandingkan kalian beli sendiri langsung ke iBox. Bisa aja lebih mahal 2 juta daripada kalian datang ke iBox atau di Gmap. Cuman nanti pertengahan
Januari mungkin ada lagi katanya, atau di akhir Januari ini. Nah, gue rencana mau beli lagi kan untuk ganti warna, karena gue lama-lama warna purple-nya nih kayak kurang cocok sih. Lebih suka warna hitam. Karena gue emang sukanya warna hitam sih sebenarnya. Cuman karena ini untuk konten awalnya, jadi gue beli yang di purple supaya orang tahu udah ganti 14 Pro nih, ya gitu. Oke, next. Pengalaman selanjutnya untuk dari ProMotion display-nya ya. iPhone 14 Pro ini tuh udah 120 Hz refresh rate-nya, udah nggak 60 lagi. Jadi ketika kalian baru pakai ini seminggu dan kalian pindah ke iPhone yang refresh rate-nya 60 Hz tuh berasa banget kayak patah-patah gitu guys. Mungkin dari kalian kalau misalkan belum pernah pakai 14 Pro, 13 Pro nggak bakal ngerasain namanya tuh 120 Hz refresh rate. Tapi kalau kalian udah pakai iPhone 13 Pro, Pro Max, 14 Pro, Pro Max, pas kalian pindah ke seri yang selain Pro tuh kerasa banget kalau kalian buka aplikasi, terusnya kalian buka sosial media pas lagi scroll gini, kerasa banget tuh agak patah-patah di iPhone yang selain series Pro. Nah kayak gitu ya, itu untuk dari displaynya. Terusnya untuk dari Dynamic Island sebenarnya nggak terlalu berguna juga sih menurut gua. Alangkah lebih baiknya nih nanti kalau misalkan iPhone 15 keluar, harusnya nggak usah ada dynamic lagi deh, di semuanya aja layar nih. Karena kalau main game tuh keganggu banget guys. Kalian bisa lihat di video-video gue sebelumnya deh. Misalkan kita main game kayak gini nih, kayak tompel, ganggu banget. Asli dah, mendingan dihilangin aja. Soalnya dia nggak berguna kayak buat nutup aplikasi. Misalkan gue buka settings nih, gue tutup, dia nggak masuk ke sini. Buka ini, gue tutup, nggak ke situ. Kecuali kalau misalkan kita buka ini ya, Spotify, kita harus play dulu lagunya baru dia mau masuk ke situ. Kalau misalkan lagunya kita matiin, dia nggak bakal bisa ke situ lagi tuh ya kan. Jadi nggak terlalu berguna sih, cuman gimmick doang. Tapi karena ini Apple jadi laku gitu guys. Harusnya ini juga bisa jadi shortcut kamera nih kalau misalkan mau lebih berguna lagi ya. Tuh nggak bisa. Dan ini iOS-nya gue udah diupdate ke paling baru juga, 16.2. Gue di sini menggunakan kartu Telkomsel ya, Bayu. Aman sejauh ini, nggak ada masalah dari sinyal karena gue udah belinya udah langsung daftarin. Dan kartunya juga bisa pakai semua kartu sih. Nah rencananya emang mau dijual sih ini, cuman barangkali ada yang berminat, cek aja di deskripsi dah. Untuk dari kamera nih, kamera ini bagus banget guys. Gue bakal ngasih unjuk beberapa hasil foto yang gue gunakan menggunakan iPhone 14 Pro ini. Mungkin gue bakal lihatin dulu dari sini kali ya. Nah untuk portrait mode ini juga rapi banget ya, kalian bisa lihat, bagus. Meskipun ya kalau sedotan kayak gini ya tetap nggak bisa rapi dia sih. Ini kan AI namanya juga. Terusnya untuk dari tuh cakep ya, kameranya bagus. Habis itu gue foto-foto kayak objek ini juga. Dia tuh bagus banget kualitinya. Berbeda dengan di iPhone 13 yang sebelumnya gue pakai ya. Tuh untuk ngevideoin, ngefotoin sunset juga warnanya seperti asli guys. Tuh. Di sini juga gue mau nunjukin hasil video. Kalau ini hasil videonya guys. Ini beneran mulus banget dan smooth banget sih. Asli, dan stabil banget stabilisationnya, kayak beneran pakai gimbal. Kan ada fitur itu ya, apa namanya, action mode. Jadi dia tuh lebih bener-bener stabil banget tuh. Udah kayak gitu aja sih. Jadi pengalamannya oke banget. Oke apa? Untuk dari chipset ya, dari chipsetnya HP ini tuh udah bener-bener powerful sih kalau gue bilang. Karena kan ini merupakan chipset
yang kencang menurut gue, paling kencang, meskipun di paling kencang tuh ada chipset M2. M2 udah keluar belum ya? Apple M1 Plus atau M2 gitu. Itu paling kencang sih, cuman ada di iPad, di MacBooknya. Cuman di iPhone sih gue berharap di iPhone 15 Pro nanti udah pakai chipset M1 biar makin kencang. Untuk speaker dia cakep banget sih speakernya nih. Udah nanti kena copyright. Nah kayak gitu ya, itu untuk dari speaker. Oke, dari game juga performa juga mantep banget. Nanti bakalan gue tampilin juga deh tes performanya di video ini. Kesimpulannya, jadi HP ini ya, awalnya gue beli kan emang untuk review, tapi lama-lama HP ini tuh cocok banget dibeli gitu waktu pas pertama rilis, karena sekarang udah langka guys. Ini termasuk barang yang langka. Kalian coba cek di iBox deh. Oke, gue langsung cek di iBox guys. Di iBox, di Digimap itu barang ini nggak ada, apalagi yang 128GB ya. Untuk semua series tuh nggak ada. Semua memori iPhone 14 Pro kosong. Kalau ada gue beli deh sekarang nih. Tuh, ingatkan saya, yang 256 juga nggak ada. Mungkin sisa-sisanya aja yang ada di beberapa toko ya. Kayak kemarin yang 1 tera 30 juta ada. Terusnya kita lihat di Digimap. Malah yang ada itu iPhone 14 Plus sama 14 guys. Karena itu kagak laku ya. Kasian banget. Lagian Apple bikin iPhone 14 desainnya mirip iPhone 13. Chipsetnya juga mirip. Terus orang ngapain upgrade? Gak kelihatan berubah. Tuh kalau yang ini ready, itu barangnya ready. Itu 14 Plus. Di semua toko-toko lain juga ada, cuman 14 Pro nggak ada guys. Tuh kita cari nih. Barang ini langka dan bisa jadi investasi mungkin ya kalau gue bilang, atau bisa digoreng harganya. Karena harga secondnya aja yang iBox sekarang 20.500.000 guys. Itu yang second iBox ya. Kalau yang Inter tuh bisa 19.500.000 bekas. Padahal harga belinya nggak segitu. Tuh ya kan, ini kan baru segini nih. Tuh, cuman nggak ready dia. 128GB. Ambil di toko, cek ketersediaan. Tidak ada toko yang tersedia. Di seluruh Indonesia tidak ada guys. Jadi ini HP termasuk HP yang rare ya kalau gue bilang. Kenapa bisa rare kayak gitu? Karena satu, chipsetnya dia ini upgrade ke A16 Bionic. Terusnya ada fitur Dynamic Island dan kameranya 3. Improvementnya banyak banget dibandingkan iPhone 14. Kayak kalian nggak beli apa-apa, cuman ganti warna casing aja guys dari iPhone 13 ke 14. Jadi orang ngapain beli 14? Akhirnya pada ngabisin iPhone 14 Pro ini. Oke. So, segitu dulu aja videonya. Jangan lupa di like videonya, di komen dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.